Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku? Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat karena limpahan rahmat kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di sini untuk mengikuti pembelajaran materi seni budaya kali ini. Dan anakku sekalian, pada materi yang lalu kita sudah mempelajari tentang bernyanyi secara unisono atau bernyanyi satu suara. Nah, mudah-mudahan anak sekalian masih ingat materi lalu supaya dapat diterima dengan baik. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan sehat semua sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Materi kita pada hari ini yaitu bernyanyi dengan dua suara. Anak-anak sekalian, tetap ingat protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Jadi saya ingatkan juga anak-anakku sekalian, supaya tugas-tugas yang sudah diberikan pada materi-materi yang lalu supaya diselesaikan, kemudian dikirim ke WA. Baik, anak-anak sekalian, kita memasuki materi pokok bernyanyi dengan dua suara. Kompetensi dasar, memahami dasar bernyanyi dengan dua suara atau lebih secara berkelompok. Kemudian, tujuan pembelajaran menjelaskan konsep dasar bernyanyi dua suara atau lebih secara berkelompok. Yang kedua, menuliskan jenis-jenis paduan suara. Yang ketiga, menjelaskan pengertian paduan suara dua suara sejenis. Yang keempat, menjelaskan pengertian paduan suara tiga suara sejenis. Dan yang kelima adalah menjelaskan pengertian paduan suara campuran. Selanjutnya materi pembelajaran. Yang pertama, konsep dasar bernyanyi dua suara atau lebih secara berkelompok. Bernyanyi dua suara atau lebih secara berkelompok biasa juga disebut paduan suara. Paduan suara adalah penyajian musik vokal yang terdiri dari 15 orang atau lebih, yang memadukan berbagai warna suara menjadi satu kesatuan yang utuh dan dapat menampakkan jiwa lagu yang dibawakan. Selanjutnya, paduan suara atau koor dalam bahasa Belanda merupakan istilah merujuk kepada ensemble musik yang terdiri dari penyanyi-penyanyi maupun musik, ya, yang dibawakan oleh ensemble tersebut. Umumnya satu kelompok paduan suara membawakan musik paduan suara terdiri dari beberapa bagian suara. Dalam pengertian ini, paduan suara juga mencakup kelompok vokal grup. Hanya bedanya dalam vokal grup dengan paduan suara itu, kalau dalam paduan suara itu kita menggunakan SATD murni istilahnya, sopran, alto, tenor, bass. Sedangkan dalam bentuk vokal grup itu biasanya hanya berupa chord, ya, chord suara. Nah, itu menyangkut konsep dasar bernyanyi dua suara atau lebih secara berkelompok. Nah, kemudian berikut jenis-jenis paduan suara. Paduan suara unisono, ya. Unisono itu bernyanyi satu suara dalam bentuk kelompok, ya. Jadi nanti dikatakan unisono apabila dia berkelompok. Jadi kalau satu orang ya tetap tunggal atau solo. Namun karena adanya pandemi saat ini sehingga ya dimungkinkan untuk melakukan atau menyanyikan satu orang. Kalau tidak ada, bisa diajak berkelompok. Yang kedua, paduan suara dua suara sejenis. Ya, paduan suara dua suara sejenis.
Dalam arti bahwa paduan suara dua suara sejenis itu paduan suara yang menggunakan dua suara manusia. Ya, dua suara manusia sejenis. Misalnya suara sopran, alto, itu jenis suara wanita. Atau tenor dengan bass. Ya, bass. Itu sejenis, artinya sejenis laki-laki, sejenis wanita suaranya. Nah, itu yang dimaksud dengan suara sejenis. Atau dengan menggunakan sopran 1, sopran 2, atau tenor 1, tenor 2, itu juga dua suara sejenis juga. Ya. Nah, kemudian berikut sejenis yang menggunakan tiga jenis suara, ya, suara manusia, suara wanita atau suara perempuan, suara laki-laki. Jadi tiga jenis, ya, sejenis, yaitu sopran, alto, dan mezzo-sopran. Ya, jadi sopran, mezzo-sopran, alto, ya, itu paduan suara tiga suara sejenis. Nah, kemudian sejenis laki-laki, tenor, bariton, dan bass. Ya, suara bass itu besar tapi rendah. Ya, jadi kita tiga suara sejenis. Jadi sudah ada semua jenis suara manusia di situ. Ya, sopran, mezzo-sopran, atau itu jenis suara wanita, suara tinggi, sedang, rendah. Demikian juga suara laki-laki, tenor suara tinggi, bariton suara sedang, kemudian suara rendahnya bass, besar tapi rendah. Nah, kemudian berikut paduan suara campuran, ya, yaitu paduan suara yang terdiri dari suara laki-laki dan suara perempuan atau suara wanita. Ya, jadi itu terdiri dari suara laki-laki dan suara wanita. Dinamakan paduan suara campuran, atau dalam istilah SATB, sopran, alto, tenor, dan bass. Sopran dengan suara 1, alto dengan suara 2, tenor dengan suara 3, dan bass adalah suara 4. Namun kalau tingkat SMP itu belum ada suara 4, ya, yang ada sampai suara 3, karena faktor umur yang mempengaruhi sehingga belum ada suara bass. Ya, nanti pada usia itu sudah ada, bisa menjadi suara 4, ya, kecuali kalau ada usia seperti itu, misalnya di SMP sudah umurnya sudah di atas 15, sudah masuk usia SMA, ya bisa masuk dalam suara 4. Nah, itu seni, ya, jenis paduan suara campuran, atau biasa dikatakan paduan suara lengkap. Ya, jadi paduan suara lengkap. Nah, baik. Nah, kita perhatikan dulu lagu Bagimu Negeri, ya. Kita lihat anak-anak sekalian, di situ ada nada dasar G sama dengan Do. Ya, G sama dengan Do 4/4. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang lagu Bagimu Negeri. Jadi G sama dengan Do itu berarti nada Do itu dinyanyikan sama tinggi dengan G. Ya, G berarti kalau dalam partitur itu pada angka itu setinggi dengan Sol. Do-nya itu dinyanyikan setinggi dengan Sol. Ya, saya Do Re Mi Fa Sol La Si Do, Sol Do, berarti itu Sol Do, bukan Do, bukan Do. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada tanda birama, ya. Anak-anak sekalian, ada tanda birama itu 4/4 yang menunjukkan bahwa dalam satu ras birama itu kita menyanyi 4 hitungan, ya. Kita hanya menyanyi 4 hitungan dalam satu ras birama, ya. Tidak boleh lebih. Itu dengan
not yang ada dalam satu ros birama itu ya hanya 4 hitungan, ya 4 ketukan. Nah, kemudian lagu ini dimulai pada hitungan pertama, ya. Sekalian di rumah dimulai pada hitungan pertama, artinya turun, ya, turun. Kalau kita memberikan apa-apa berarti pertama turun, itu hitungan pertama, ya. Jadi hitungan pertama, diperhatikan. Kenapa hitungan pertama? Karena tidak ada angka di depan garis birama, ya, tidak ada angka atau not di depan garis birama, langsung di belakang garis birama ada not, berarti itu dimulai pada hitungan pertama atau pada ketukan pertama, ya, pada ketukan pertama. Nah itu. Kemudian ada tempo grade, yaitu tempo itu kecepatan yang diperlukan dalam bernyanyi, grade, ya, lambat, berat, ya. Baik, saya coba-coba menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Saya nyanyikan, ada suara satunya itu. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Itu suara anak sekalian, melodi pokok maksudnya. Itu pada unisol nah, sedangkan melodi yang lain seperti ini. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Nah itu anak sekalian, kalau kita mengambil atau dengan istilah suara dua, kalau dengan wanita semua atau dengan perempuan semua yang berkelompok, berarti itu ambil suara sopran dengan alto, ya, begitu. Kalau laki-laki, saya belum ada suara bass, ya bisa istilahnya tenor 1, tenor 2. Nah, 2 suara. Nah, sebenarnya sekalian kalau tidak berkelompok tidak bisa dikatakan paduan suara, hanya menyanyi solo atau tunggal. Nah, bagaimana anak sekalian? Sudah paham? Ya. Jadi anak sekalian, saya harapkan supaya dapat diterima dengan baik ini materinya, karena saya lihat belum ada yang mengirim ini materi paduan suara, yaitu dengan 2 suara. Oke, anak-anak sekalian di rumah, ada tugasnya. Yang pertama, jelaskan konsep dasar bernyanyi 2 suara atau lebih secara kelompok. Yang kedua, jelaskan pengertian paduan suara campuran. Nah, itu anak-anak sekalian, materinya sudah ada di HP masing-masing, tinggal bagaimana melihat kembali, ya, mengulang kembali supaya lebih bagus hasil daripada materi pada hari ini. Baik anak-anak sekalian, mungkin ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan silakan anak-anak sekalian di rumah supaya lebih jelas, supaya tidak ada lagi yang belum dipahami. Daripada anak-anak sekalian, mudah-mudahan materi ini dapat diterima dengan baik anak-anak sekalian. Semangat belajar di rumah, tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan hindari kerumunan. Baik anak-anak sekalian, demikianlah materi kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.